Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Soal jawab edisi Ramadan malam ke-11 1445 Hijriah bertepatan dengan 21 Maret 2024 Masehi. Soal ke-16. Assalamualaikum Ustaz Said, semoga Allah mudahkan urusan Bapak Ustaz dan mudahkan rezekinya. Amin. Saya punya titipan pertanyaan. Bagaimana dengan orang yang berghibah dan berdusta di siang Ramadan? Apakah puasanya batal karena perbuatan tersebut? Soalnya Ustaz, seperti itu juga bagaimana puasanya orang yang sibuk mendengarkan musik atau nonton video bokep? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Adapun pertanyaan bagi orang yang berdusta dan juga melaksanakan ghibah, maka ketahuilah bahwa dusta ma'ruf dengan ghibah perkara yang haram, dan definisi dari al-kadhib ikhbar bima yukhaliful waqi' sawa'un kana bil fi'l aw bil qaul, dan hukumnya haram. Maka berdusta menyelisihi dari ucapan dengan perbuatan dari waqi' yang ada. Di sini hukumnya haram sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajul yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban." Maka maknanya iyaka, walafat iyaka ay litahdzir, bimakna iyakum huna di dalam hadis iyakum wal kadhib, wa iyakum yufidu tahdzir ay ihdarul kadhib, fahada yufidu tahrim fi ilmil usul. Maka kalimat iyakum maknanya awas bagi kalian, dan ini adalah lafaz untuk perkara yang diharamkan. Maka di dalam hadis ini hati-hati kalian dari berdusta, karena berdusta mengajak kepada al-fujur, keburukan, kemaksiatan, dan tidaklah al-fujur mengakibatkan pelakunya kepada api neraka, dan tidaklah seseorang terus melaksanakan dusta dan selalu melaksanakan dusta kecuali Allah tulis di hatinya senang untuk berdusta dan dia menjadi pendusta. Dan begitupun ghibah, yang mana definisinya adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Dia menyebutkan dari perkara-perkara yang dibenci oleh saudaranya, terutama di belakangnya. Dan ini perkara yang haram. Sesuai dengan ayat Al-Quran, Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Syahidnya wala yaghtab. Yaghtab fi'lun mudhari' majzum bila. Idan la huna mada la nahiyah. La yang melarang. Maka la nahiyah masuk kepada fi'lun mudhari' menjazmkan wala yaghtab. Maka yaghtab fi'lun mudhari' majzum dengan la nahiyah. La nahiyah yufidu at-tahrim. Maka la nahiyah jika masuk kepada fi'lun mudhari' memberikan makna tahrim. Maka ayat ini menjadi pentahriman tentang ghibah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Lalu selain itu ghibah juga di dalam hadis disebutkan pengharamannya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah di saat Nabi mengatakan atadruna mal ghibah qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala dzikruka akhaka bima yakrah. Bahwa ghibah itu apa definisinya? Maka dikatakan oleh Nabi
dzikruka akhaka bima yakrah, kamu menyebutkan perkara-perkara yang dibenci oleh saudaramu. Maka ini dinamakan ghibah. Maka disebutkan fa kaifa ya Rasulullah idza kana fihi, maka bagaimana ya Rasulullah jika ghibah itu memang ada padanya? Faqad agtabtahu, maka di sini kamu telah menggibahinya. Maka definisi ghibah, dia harus ada padanya. Disebutkan si fulan yang bau mulut, si fulan yang pendek, si fulan yang hitam, si fulan bla bla bla, hada huwal ghibah. Di belakangnya dia mengatakan demikian. Adapun jika selain itu dan masih perkara yang ihtimal, si fulan mungkin mencuri uang dakwah, si fulan mungkin mencuri uang masjid, si fulan mungkin demikian dan demikian, ini masih perkara yang bersifat umum, ini masuk kepada idalam yakun fihi faqad, maka telah memfitnahnya. Barang siapa yang tidak sesuai dengan apa yang ada, faqad bahattahu, telah masuk kepada buhtanan mubina. Maka di sini menjadi pendalilan tentang haramnya ghibah di dalam Al-Qur'an dan hadis. Al-anal as-su'al fa kaifa ar-rajul yasumu wa huwa yaghtab wa yasumu wa huwa yakdzib. Maka di dalam permasalahan ini as-shaim idza yaghtab ataupun as-shaim idza yakdzib muta'ammidan faqad ikhtalafa al-ulama ila qaulain. Al-qaulul awwal ma dhahaba alaihi al-Auza'i wa taba'ahu Ibnu Hazm min adh-Dhahiriyah bi anna hadhil asya min mubtilatis siyam. Maka disebutkan oleh Al-Auza'i dan juga Daud adh-Dhahiri bahwa perkara ini termasuk dari pembatal puasa. Maka nasnya disebutkan oleh Ibnu Hazm di kitabnya Al-Muhalla, fanaha alaihi salam anir rafs wal jahal fi shaum, fakana man fa'ala syai'an min dalik amidan zakiran as-saumihi lam yasum kama umira, wa man lam yasum kama umira falam yasum, fasaha anallaha ta'ala la yardo saumahu dzalika wala yataqabbalahu, wa idza lam yardahu wala qabbalahu fahuwa batilun saqitun. Fahada min qaul adh-dhahiriyah, man yaktab wa man yakdzib khalas fala siyama lahu. Wal qaulu tsani madhahaba ilaihi al-jumhur. Idan al-qaul tsani, ucapan yang kedua, ucapan jumhur ulama, yarawna bi adami butlanihi sahha saumuhu ma'a wujudi ismin. Maka yang kedua pendapat dari jumhur. Di sini jumhur berpendapat tidak membatalkan puasanya. Sahha saumuhu, puasanya diterima, namun dosanya tetap dosa. Maka di sini dia berdosa namun tidak membatalkan puasanya. Maka ini adalah madhab dari Imam Asy-Syafi'i seperti dinukilkan oleh An-Nawawi di kitabnya Al-Majmu'. Falau agtaba fi saumihi asiyun walam yubtil saumahu indana ay asy-Syafi'iyah wa bihi qala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad wal ulama kafah illa al-Auza'i faqala yubtilu saum bil ghibah wa yajib qada'ahu. Idan kama taqaddam madhab jumhur ulama la yarawna bi ibtal asyam. Maka pendapat jumhur, orang yang sengaja berdusta dan sengaja melaksanakan ghibah dan dia tahu itu dalam keadaan berghibah dan terus melaksanakannya, maka tidak batal puasanya. Namun mempunyai dosa tentunya dan dosanya besar. Maka dari dua pendapat ini mana yang rajih?
Wallahu a'lam, alladhi rajih qaul jumhur. Fa mada qaul jumhur? Al jumhur yaqulun daliluhu bi adami dalil. Idan al bara'ah al asliyah li'anna lam yujad fil Qur'an wala fis sunnah alladhi ya'mal ghibah wa namimah yubtilu asyam bis sarih. Hada dalil awal. Maka dalil dari jumhur yang pertama adalah tidak adanya di Al-Quran dan Sunnah dalil sharih orang yang bergibah dan berdusta, wa kadzalika alladhi yasma al-aghani wa kadzalika yangdur ila syai' muharram fala yujad dalil. Tidak ada dalil yang sahih dan sharih dari Al-Quran dan Sunnah dalam permasalahan ini. Maka dalilnya bara'atul asliyah. Wa bara'atul asliyah dalil. Ad-dalil bi adami dalil. Wal jawab atsani, jawaban yang kedua, al-qaidah taqul. Wa huna al-qaidah fi ilmil usul wa kadzalika fi ilmi qawaidil usul. Disebutkan di dalam qaidah, wal qaidatu taqul an-nahyu in ada ila dzat au syart dalla alal fasad wa in ada ila amrin kharijin fala yadullu ilal fasad. Intabihu, na'ud maratan ukhra. An-nahyu, ma makna nahyi huna? Alladhi marra ma'ana mada al-ghibah wa mada wal kidb wa mada istima' al-aghani wa mada an-nadhar ila syai' muharramat, nonton bokep. Idan an-nahyu huna, yang dilarang tadi, in ada ila zat, jika dia kembali kepada zat maka batallah puasa tersebut atau ibadah tersebut. Atau syarat, maka batallah puasa tersebut atau ibadah apa saja, salat, zakah, dan yang lainnya. Namun jika kembali pelarangan ini, pengharaman ini ila amrin kharijin fala yufsidu al ibadah. Nadrib lakum al amsilah. Kami berikan contoh agar lebih memahaminya. Kita berikan contoh an-nahyu in ada ila zat, larangan yang mana dia itu masuk kepada zat, kepada inti dari permasalahan ibadah. Seperti seseorang misalnya dabaha li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, seperti menyembelih untuk jin dan syaitan pesugihan, untuk tumbal, ataupun yang ma'ruf sembelihan untuk Nyi Roro Kidul. Man dabaha li ghairillah, maka di sini fadabihatuhu fasidah, maka sembelihannya itu jelas dia rusak. Kenapa? Pertama, datang larangan dari penyembelihan kepada selain Allah. Maka larangan kembali kemana? Kepada zat sembelihan tersebut, karena ini adalah kesyirikan. Dan telah diperintah oleh Allah bahwa menyembelih hanya untuknya. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Wa qala ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Syahiduna inna salati wa nusuki. Idan an-nusuk dhabiha. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabb kamu dan sembelihlah untuk Rabb kamu. Idan al-amr bidhabihah, harus dia itu diberikan kepada Allah. Maka barang siapa yang menyembelih, sembelihannya itu diberikan kepada selain Allah untuk jin, syaitan, tumbal, pesugihan, atau untuk yang jelas selain Allah, maka sembelihan itu batil. Li'anna ya'udu ila dzat. Dan telah datang di hadis Ali juga Ibni Abi Thalib bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah.
bahwa Allah telah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Hada huwa misal an-nahi, nahi an aish anidabihah yarji ila zat idan syakhs ya'mal ibadah adabihah minal ibadah. Barakallahu fikum. Karena Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, ay wanhar lillah. Wa kadzalika inna salati wa nusuki, sungguhnya salatku dan sembelihanku. Wa kadzalika fil ahadits katsirah fi mas'alati adabihah di hari Idul Adha. Hadis Ummi Salamah fi Muslim, man arada an yadbaha, barang siapa yang ingin menyembelih, maka kesimpulannya sembelihan adalah ibadah fil asl. Fa hada idza kana hadhihi dabihah, diberikan kepada selain Allah, huna dabihatuhu fasidah, sembelihan dia itu fasidah ay lam tuqbal, sembelihannya tidak diterima. Limada? Li'anna dakhal fi dzat at-tahrim. Allah amara bidabihah lillah wa huwa yadbah li ghairillah. Maka masuk kepada hadis pelarangan langsung, la'ana Allah man dabaha li ghairillah. Maka di sini misal, hada huwal misal butlan al ibadah adabihah bisabab mada? Bisabab ja'an nahi anidabihah li ghairillah ala dzat fi'li dabihah. Al khulasah rajulun yadbah wa dabihah minal ibadah li ghairillah tidak diterima, lam tuqbal nihaiyan. Limada? Li'anna nahi tarji'u ila dzat. Fahimtum alan? Yarji'u ila dzat. Hada huwa misal. Wa misalu tsani wa huwa an-nahi tarji'u ila syart. Kama ayu syurut fil ibadah fa hunaka ja'a an-nahi fa hadha an-nahi yarji'u ila syart idan yufsid al-ibadah. Nadribul misal alladhi yata'allaq bisiyam. Kita misalkan yang berhubungan dengan siam. An-niyah wa tabyitu niyah syartun lisyam. Telah terdahulu bahwa niat dan tabyitu niyat, meniatkan di malam hari adalah syarat diterimanya puasa. Seperti di dalam hadis yang bersifat umum dari Umar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka hadis ini muttafaqun alaih, maknanya tidak diterima segala ibadah puasa, salat dan yang lainnya kecuali dengan berniat. Dan ditambah lagi pada bulan Ramadan, puasa Ramadan harus diniatkan di malam harinya. Maksudnya sebelum terbit matahari, sebelum masuk fajar ats-tsani. Hadisnya diriwayatkan oleh Hafsah dan Ibnu Umar dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Muwatta Malik an Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Maka sanadnya sahih, berkata, man lam yajma'i niyah fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, tidak diterima puasanya. Huna tabitu niyah wa niyah syartun fi qabul ibadati asyam. Maka niat dan memalamkan atau meniatkan di malam hari syarat diterimanya puasa. Idan jaa al-an masalan rajulun dalam keadaan berpuasa dan dia sengaja tidak meniatkan, maka diterima atau tidak puasanya? Jawabnya tidak. Maka seseorang
sengaja meniatkan di siang hari dan itu menyelisihi syaratnya, maka di sini dia tidak diterima dari puasanya. Karena apa? Karena masuk kepada syarat. Faman shoma bila niyah au man shoma tsumma irtadda an dinil Islam fa shaumuhu batil. Karena al-irtad an dinil Islam haram. Idan hada nahi an mada anil irtad lam yuqbal hada rajul fi siyamihi. Dan begitupun yang sengaja membatalkan puasanya, niatnya, maka tidak diterima dari puasanya, telah batal. Adapun masalah yang ketiga, an-nahi aidun ila amrin kharijin la anidzat wala anisyar. Maka larangan datang tidak berhubungan dengan zat, seperti tadi menyembelih kepada selain Allah, jelas itu berhubungan dengan zat sembelihan, maka sembelihannya tertolak. Atau masuk kepada syarat seperti sengaja meniatkan di siang hari dan tidak peduli dengan hadis Ibnu Umar dan Hafsah, maka di sini larangan masuk kepada syarat tidak diterima puasanya. Ama amru tsani ja'an nahi aidan ila amrin kharij la anidzat wala syart. Adapun perkara yang ketiga di sini datang larangan, namun larangannya itu tidak masuk kepada syarat puasa, diterimanya puasa, atau zat diterimanya puasa, tidak ada hubungannya. Contohnya seperti apa? Misal fisyam kama marra ma'ana fi hadhihi al-mas'alah al-ghibah. Ungdur ilal ghibah wa ungdur ilal kadhib wa ungdur ila istima' al-aghani wa ungdur ila an-nadhar ilal muharramat. Maka 4 perkara ini seseorang melaksanakan puasa namun bergibah, namun berdusta, namun melihat film bokep ataupun mendengar musik sepanjang siang, maka di sini 4 perkara ini semuanya haram atau tidak? Tadi disebutkan gibah, namimah haram. Adapun pendalilan musik haram di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, namun mu'allaqan. Sayastahilluna aqwaman filabsil harir wa kadzalika fi zina wa fil khamr wal ma'azif. Wa makna al ma'azif ay at-tubul adatul gina, adawat al gina. Maka alat-alat musik dan semuanya haram. Wa hadal hadis mu'allaq indal Bukhari wa wasalahu Abu Daud dengan sanad yang sahih. Maka hadis ini menjadi pendalilan tentang haramnya musik. Maka melihat kepada perkara yang haram juga ma'ruf di dalam Al-Quran, falyagdu absarakum, agar semua kaum mukminin menundukkan pandangannya, wahfadu furujakum, wa kadzalika min sifatil mukminin alladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Maka semuanya di sini masuk kepada perkara yang haram. Baqiyas soal hadhil arba'ah ghibah wal kadhib wa nadhar ila muharramat wa kadzalika istima' al aghani, mendengar musik, melihat sesuatu yang haram, dan ghibah dan kadhib. Hal yadkhul ila syart syartu sihah fi siyam aw la? Al jawab la, tidak ada di pelajaran puasa syarat diterimanya harus menjauhi 4 perkara ini. Dan yang kedua, apakah larangan ini kembali kepada zat dari niat puasa atau dari puasa tersebut? Tidak ada hubungannya dengan puasa. Maka 4 perkara yang haram ini
disebutkan di ilmil usul, an-nahyi aidun ila amrin kharijin la anidzat wala anisyart. Idan mada la yadulu ala fasad as-siyam, la yadulu ala fasadil manhi anhu, wa inna ma yadulu ala nuqsanil ajr, walakin al-fi'il sahih ma'a wujud al-ithm. Alhamdulillah. Maka di sini misal yang kami berikan dari 4 perkara ini masuk dan cocok. Maka oleh sebab itu orang ini bagaimana kedudukannya? Kedudukannya orang ini melaksanakan 4 perkara yang haram dan dia tidak masuk kepada syarat diterimanya puasa dan tidak masuk kepada zat untuk sampai ditolak puasa, maka yadkhulu fi syai' amrin khariji. Idan mada? Idan al-khulasah hada qaul jumhur la yujad dalil as-sarih wa kadzalika yadkhul 'alal qaidah kullun nahi la yadkhul ila dzat wala ila syurut faidan amrun kharijun fala yufsid asyam. Idan mada? Siyamuhu sahih ma'a wujudi naqs fi siyam ajr wa amrun dalik yujad al-ithm. Maka kesimpulannya, orang yang melaksanakan ghibah, berdusta dan melihat sesuatu yang muharramat dan juga mendengar musik, baginya 4 perkara ini haram ada padanya. Puasanya tidak batal meskipun dikurangi dari kesempurnaan puasanya. Maka ini dari kesimpulan kaidah yang bisa kita berikan dan kami contohkan. Tinggal permasalahan sekarang, mana wajah pendalilan dari mereka orang-orang yang mengatakan bahwa ghibah dan namimah adalah perkara yang membatalkan. Maka Al-Auza'i dan juga diikuti dengan kelompok Adz-Dzahiriyah, mereka beristidlal dengan hadis, wa hadzal hadis ma'ruf fil Bukhari an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillah hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Fa hadzal hadis indal Auza'i wa Dzahiriyah, Ibnu Hazm wa ghairuh menjadi pendalilan bahwa Allah tidak menerima dari puasanya, maka puasanya batil. Aina wajh dalalah hadzal hadis? Fa hadzal hadis laisa bi sharih walau kana sahih. Maka jawabnya bagaimana? Hadithuhu sahih walakin ghairu sharih. Maka di kaidah ilmil usul disebutkan bisa jadi pendalilan suatu hadis sanadnya sahih, namun tidak ada pendalilan wajah yang sahih. Maka di sini disebutkan man lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur dan masuk kepada ucapan azur adalah ghibah dan namimah dan berdusta di bulan Ramadan, maka falaisa lillahi hajah an yada ta'amahu wa syarabahu. Fa kalimat falaisa lillahi hajah hum qalu tidak diterima. Fa amma hada laisa huna kalafat sharih falaisa lillahi hajah fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Maka jumhur ulama mentafsirkan bahwa makna ini bukan maknanya falaisa lillahi hajah adalah ditolak puasanya. Bal al ulama ay jumhur yaqulun falaisa lillahi hajah hadal hadr la ya'udu ila dzat wala syart
bal yaudu ila amrin kharij. Maka falaisa lillahi hajah laisa yaudu ila syarat wala ila dat. Berarti tanbih dan tahdzir dari perbuatan ghibah, namimah, berdusta, dan menonton kepada sesuatu yang diharamkan, dan juga mendengar musik, maka semuanya tidak memberikan makna batal, tetapi maknanya haram, jauhilah. Maknanya akan mendapat dosa. Namun tidak ada pendalilan dia menafikan ibadah puasa pada siang itu. Maka inilah dari pendalilan yang diberikan oleh Al-Auza'i dan juga oleh Daud Adz-Dzahiri. Kemudian kita yang insaf kepada mereka menyebutkan dalil mereka dan membantahnya, maka dalil mereka ada dua. Pertama dengan hadis yang sahih tetapi ghairu sharih. Mana hadis tadi? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sahih, tetapi ghairu sharih, tidak jelas mana pendalilan pembatalannya. Falaisa lillahi hajah maknanya tahdzir, bahwa Allah mentahdir orang-orang yang berdusta dan bergibah dan yang lainnya yang melaksanakan pengharaman, seakan-akan Allah itu tidak butuh kepada puasa-puasa mereka. Adapun pendalilan yang kedua, mereka beristidlal dengan hadis yang sharih, lafadznya jelas, namun ghairu sahih. Idan hada nau' atsani. Maka jenis yang kedua bisa jadi dia itu sharih, lafadznya jelas, namun ghairu sahih, tetapi tidak benar dari pendalilannya. Maka beristidlal dengan hadis yang tidak benar pendalilannya dari hadis Anas, meskipun sharih walakin ghairu sahih. Ja'an Anas ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khamsun yuftirna shaim wa yanqudna al-wudu. 5 perkara yang membatalkan wudu dan membatalkan puasa. Qad madha ma'ana fi madza? Madha ma'ana fi dars madza? Telah kita lewati di pelajaran apa? Bekam. Maka disebutkan khamsun, 5 perkara yang yuftirna shaim, yang membatalkan puasa. Maka di sini disebutkan membatalkan puasa. Hada huwa lafadz sharih. Mada al-khamsah al-kadhibu wan namimatu wal ghibatu wan nadhar bisyahwah. Kadalik huna, yang nonton film bokep hada huwa batal. Jadi di bulan Ramadan nonton film bokep hada lafadz sharih, an-nadhar bisyahwah. Wal yamin al-kadhib wa amal yamin al-kadhib ma yadkhul fil mawdu' as-su'al. Maka dari 4 perkara ini yang dipermasalahkan, batal puasa seseorang yang berdusta, bernamimah, melaksanakan ghibah, dan nonton kepada sesuatu yang membuat dia syahwah. Maka hadis ini dijadikan pendalilan oleh Adz-Dzahiriyah dan Al-Auza'i. Mahalu hadal hadis idan. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnul Jauzi fi Maudu'at, di kitabnya kumpulan hadis-hadis yang maudhu. Faidan fi sanadihi Sa'id ibnu Ambasah. Maka di sanadnya ada Sa'id ibnu Ambasah, hadatsana Baqiyah, hadatsana Muhammad ibnul Hajjaj an Jaban an Anas. Fa hadha sanad dhaifun jiddan fihi Sa'id ibnu Ambasah wa huwa Ar-Razi Abu Utsman. Qala fihi Ibnu Ma'in wa Ali ibn Husain ibn Junaid kadzab. Maka rawi ini qala Ibnu Ma'in kadzab. Wa qala Abu Hatim kana la yasduq, bahwa orang ini tidak saduk, maknanya tidak amanah, tidak benar dari amanahnya.
Dan telah datang juga jalan yang lain dari Ibnu Abi Hatim di ilalnya, sa'altu abi an hadits rawahu Baqiyah an Muhammad ibn al-Hajjaj an Maisarah ibni Abdillah an Raja an Anas tariq akhar. Faqala Abu Hatim hada haditsun kadibun wa Maisarah ibnu Abdi Rabbuh kana yafta'ilul hadis, bermain-main dengan hadis. Wa kadzalika Muhammad ibn al-Hajjaj alladzi marra ma'ana fil matan huwa la yuktabu hadithuhu matrukul hadis mutaribul hadis. Maka dari sini kita mengetahui hadal hadis alladzi marra ma'ana an Anas huwa haditsun dhaifun jiddan. Qad rawa Sa'id ibnu Ambasah wa huwa kadzab. Wa kadzalika Muhammad ibn al-Hajjaj kadzalik matruk, dan disebutkan oleh Abu Hatim hada kadibun, hadal hadis kadibun. Maka hada dalil lil Auza'i dan juga dalil untuk ad-Dhahiriyah dengan hadis yang dhaifun jiddan tadi. Maka tidak dipakai hadis ini dari Anas. Kemudian entar dulu masih ada hadis yang lain. Taib, hadis Abdullah bin Mas'ud. Qala marra Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala rajulain yahjimu ahaduhumal akhar fagtaba ahaduhuma walam yunkir alaihi al-akhar faqala aftaral hajim wal mahjum. Qala Abdullah la lil hijamah walakin lil ghibah. Idan hadal hadis aftaral hajim wal mahjum dukirahuna qala kilahuma yahtajim wa kilahuma yagtab. Maka di riwayat ini keduanya dalam keadaan berbekam dan keduanya dalam keadaan bergibah. Maka disebutkan oleh Ibnu Mas'ud aftara la li ajlil hijamah walakin li ajli al-ghibah. Idan hada dalil lil Auza'i wa Dhahiriyah ala anna al-ghibah yufsidu siyam. Lianna Rasulullah SAW yaqul aftaral hajim wal mahjum. Faqala Ibnu Mas'ud laisa li ajlil hijamah walakin li ajlil ghibah. Idan ghibah minal mufsidat as-siyam. Maka ghibah dari pembatal kata mereka. Maka hadis ini pun hadis yang batil. Diriwayatkan oleh Al-Ukaili fi Du'afa dari jalan Muawiyah ibnu Atha. Hadatsana Sufyan Ats-Tsauri an Mansur an Ibrahim anil Aswad an Abdullah ibn Mas'ud. Masya Allah, sanaduhu jayyid. Sufyan Ats-Tsauri, Mansur an Ibrahim anil Aswad an Abdullah ibn Mas'ud. Walakin hada Muawiyah ibnu Atha telah dikatakan oleh Imam Az-Zahabi tukulima fihi, bahwa para ulama telah berbicara atas dia. Wa qala Daruqutni Basri asluhu minal Basrah walakin lam yuhaddits anhu ahlul Basrah. Huwa asluhu min Basrah wa ahlul Basrah lam yurid an yarwiya minhu. Dia berasal dari Basrah dan ahlul Basrah berlepas diri dari hadisnya. Fa ala hada qala al-Ukaili kana yaral qadar fi hadithihi manakir mala yutabi ala aktsarihi. Bahwa dia berpemikiran qadari idan min ahlil bid'ah. Dan yang kedua hadithuhu manakir, hadis-hadisnya itu berkesendirian. Kemudian Imam Al-Ukaili menyebutkan di Du'afa hadis-hadis dari jalan dia, di antaranya hadis yang berkesendirian ini. Maka ya ibadallah, perlu diperhatikan bahwa hadis aftaral hajim wal mahjum hadis yang mutawatir, ja'at min iddati turuq, datang dari berbagai jalan, sahih la syakka fihi. Namun lafaz kilahuma yaktaban ini dari mana? Keduanya bergibah. Bal qala Ibnu Mas'ud aftaral hajim wal mahjum, batal puasa mereka yang berbekam dan yang dibekam bukan karena bekamnya, tetapi karena gibahnya. Hada yanfaridu bihi hada rajul. Maka berkesendirian Muawiyah ibnu Atha
dari ahli Basrah tadi. Qad tafarrada bihi hadza ar-rawi. Maka berkesendirian dan disebutkan oleh Al-Ukaili, wa hadhihi kulliha bawatil la usululaha. Maka hadis-hadis tadi dari Muawiyah ibnu Atha, di antaranya hadis yang berkesendirian menyebutkan yang bergibah itu batal puasanya, semua batil. Makna batil adalah tidak diterima. Maka di sini sanadnya juga dhaif. Dan dari sini kita mengetahui, kita simpulkan, barang siapa yang melaksanakan gibah dan berdusta dan nonton bokep serta mendengar musik, maka perbuatannya haram dan membuat puasanya meskipun diterima tetapi tidak sempurna. Wallahu a'lam setengahnya, wallahu a'lam mungkin hampir habis. Kemudian dosa yang ada padanya tetap berdosa. Maka ini jawaban dari pertanyaan tersebut. Maka oleh sebab itu jauhilah perkara-perkara yang dilarang di dalam agama Islam di saat kita sedang berpuasa. Meskipun tidak nyambung, seperti puasa dilarang melihat kepada perkara yang haram, nggak nyambung tapi dilarang. Atau berpuasa main judi sambil ngabuburit, bahasa Sunda, main kartu tapi ada taruhan uang, pakai 10.000, 20.000, maka ini perkara yang haram. Nggak ada hubungannya dengan puasa, iya, tapi karena kamu melaksanakan perbuatan yang haram, mendapatkan dosa dan juga mengurangi puasanya. Dan mendengarkan musik sepanjang hari dari album ke album dan seterusnya, maka ini pun perkara yang haram. Maka contoh yang lain apa? Misalnya mencuri, di mana dia berpuasa dan mencuri, maka sama, berkurang, dan dosa-dosa yang lain. Maka inilah yang bisa kita berikan dari jawaban. Maka bantahan kepada kelompok Al-Auza'i dan Daud Az-Zahiri, imma bihaditsin sahih akhrajal Bukhari an Abi Hurairah, tetapi tidak ada wajah pendalilan, atau dengan hadis-hadis yang dhaif seperti tadi, hadis dari Anas yang dengan jelas 5 perkara yang membatalkan puasa: ghibah, namimah, melihat kepada perkara yang haram, dan berdusta. Hadisnya dhaif karena ada rawi yang berdusta, kadzab. Dan juga di riwayat tadi ada disebutkan hadis yang batil dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan aftarul hajim wal mahjum, harus berbuka puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Karena apa? Karena yang berbekam dan yang dibekam keduanya bergibah. Maka gibah dari perkara yang diharamkan dan membatalkan puasa dari lafaz ini. Maka hadis ini hadis yang batil, di mana di sini ada rawi yang mana Muawiyah ibnu Atha dalam keadaan berkesendirian, dan dia seorang yang selalu berkesendirian hadisnya, maka dihukumi dengan hadis yang batil. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmi.